Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan materi di sini. Materinya adalah volume benda putar. Bagian yang pertama adalah membahas volume yang berasal dari luasan dengan batas pada sumbu X diputar terhadap sumbu X. Akan dijelaskan teori dan contoh penyelesaian soalnya. Jika bentuk bidang atau luasan yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, dan garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, diputar satu putaran mengelilingi sumbu X, maka akan diperoleh sebuah benda putaran yang simetris terhadap sumbu putarnya atau simetris terhadap sumbu OX. Ilustrasi yang pertama di sini akan diberikan jika ada luasan kecil atau di sini luasan satu pias dengan lebarnya adalah dx dan panjangnya adalah y diputar mengelilingi sumbu x, maka nanti akan menjadi bentuk tabung atau bentuk silinder. Maka kita gunakan analog dengan volume silinder bahwa V sama dengan pi R kuadrat T. Nah, di sini volumenya tadi satu pias tersebut dengan lebarnya dx sama dengan T dan Y-nya tingginya sama dengan R, analog dengan volume silinder, diputar mengelilingi sumbu X, akan terjadi benda yang solid atau benda yang kecil, maka rumusnya untuk satu volume kecil tersebut adalah dV sama dengan pi Y kuadrat. Ilustrasi yang kedua, kita gunakan teorema Pappus. Teorema Pappus atau dalil Grudin yang pertama, bahwa volume yang terjadi dari luasan yang diputar terhadap suatu sumbu dengan rumus di sini V sama dengan 2pi D dikalikan dengan L, di mana L di situ adalah luasan yang diputar dan D di sini adalah merupakan jarak titik berat dari luasan yang diputar terhadap sumbu putarnya dikalikan dengan 2pi, di sini diputar satu putaran penuh, di mana syaratnya yang harus dipenuhi yaitu sumbu putar tidak boleh memotong luasan yang diputar. Maka analog dengan teorema Pappus tersebut, volume benda putar yang terjadi dari luasan satu pias dengan luasan yang kecil dengan rumus dl sama dengan y dx yang diputar mengelilingi sumbu X dengan jarak titik berat luasan yaitu D-nya sama dengan setengah Y, maka akan diperoleh volume benda yang solid atau benda yang pejal. Sehingga rumusnya yang kita dapatkan sesuai dengan teorema Pappus bahwa dV sama dengan 2pi dikalikan dengan D dikalikan dengan dl, D-nya sama dengan setengah Y dan dl-nya tadi sama dengan Y dx, maka volume tersebut sama dengan pi Y kuadrat dx. Volume ini adalah volume dari satu pias yang kecil terhadap sumbu X. Kita berikan ilustrasi yang ketiga untuk volume secara keseluruhan jika luasan yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, serta sumbu X dan diputar mengelilingi sumbu X. Nah, di sini berarti antara batas integrasinya pada sumbu X
dan putarannya pada sumbu X, hal ini batas dan sumbu putarnya sama, maka nanti akan mengakibatkan benda atau volume yang solid atau benda yang pecah. Rumus yang dipakai di sini adalah V sama dengan integral pi y kuadrat dx dengan batas bawahnya A dan batas atasnya adalah B. Contoh soal yang pertama, yaitu contoh volume solid dengan batas pada sumbu X nanti akan diputar terhadap sumbu X. Berikut soalnya, hitung volume benda yang terjadi jika luas bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X kuadrat plus 3, sumbu X, garis X sama dengan 1, dan X sama dengan 3, diputar mengelilingi sumbu X. Kita selesaikan dan kita ingat teorinya bahwa volume benda putar yang terbentuk dari bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat plus 3, sumbu X, dan garis X sama dengan A, dalam hal ini X-nya sama dengan A-nya sama dengan 1, dan X sama dengan B, dalam hal ini batas atasnya yaitu 3, maka B-nya sama dengan 3, diputar mengelilingi sumbu X. Nah, antara batas integrasi dengan sumbu putarnya sama, yaitu terletak pada sumbu X dan diputar terhadap sumbu X, maka akan terjadi volume benda pecah atau volume benda solid. Maka rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan integral pi y kuadrat dx dengan batas bawah A B. Kita selesaikan. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang solid. V sama dengan P integral Y kuadrat dx dengan batas bawah 1 dan batas atasnya adalah 3, di mana Y tadi adalah merupakan kurva atau fungsi dari 2x kuadrat plus 3. Kita masukkan ke dalam rumusnya dan dikuadratkan. Kita uraikan lebih dulu sehingga V sama dengan Pi integral 4x pangkat 4 plus 12x kuadrat plus 9 dx dengan batasnya kita masukkan, batas bawahnya 1 dan batas atasnya adalah 3. Kita integralkan, hasilnya adalah V sama dengan Pi dikalikan dengan 4 per 5x pangkat 5 plus 4x pangkat 3 plus 9x dengan batasnya bawah 1, atas adalah 3. Kita masukkan di sini boleh menggunakan batas atas dikurangi dengan batas bawah, sehingga V sama dengan P dikalikan dengan 4 per 5 dikalikan dengan batas atasnya pangkatkan dengan 5 dikurangi dengan batas bawah pangkat 5 plus 4 dikalikan dengan batas atasnya pangkatkan 3 dikurangi dengan batas bawah pangkat 3 plus 9 dikalikan batas atasnya 3 dan dikurangi dengan batas bawahnya adalah 1. Volume tersebut sama dengan Pi integral 4 per 5 kalikan 242 plus 4 kalikan 26 plus 9 dikalikan 2, sehingga volume sama dengan Pi dikalikan dengan 193,6 plus 4 kalikan 26 adalah 104 plus 9 kali 2 adalah 18. Kita jumlah semuanya sehingga hasil akhirnya volume tersebut adalah 315,6 pi satuan volume.
Kita masuk ke kedua, yaitu kita buat di sini batasnya ada pada sumbu X, sumbu Y diputar terhadap sumbu Y. Soal. Hitung volume benda yang terjadi jika luas bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X kuadrat plus 3, sumbu Y, garis Y sama dengan 5, dan garis Y sama dengan 21 diputar mengelilingi sumbu Y. Penyelesaiannya, kita mengingat teori. Volume benda putar yang terbentuk dari bidang yang dibatasi oleh kurva X sama dengan GY, sumbu Y, dan garis Y sama dengan C, dan Y sama dengan D diputar mengelilingi sumbu Y. Dalam hal ini, batas integrasi pada sumbu Y dan perputarannya terhadap sumbu Y, maka antara batas integrasi dengan sumbu putarnya sama, yaitu terletak pada sumbu Y, maka benda yang akan terjadi adalah benda yang solid atau benda yang pejah. Rumus yang digunakan di sini adalah V sama dengan integral P X kuadrat dy dengan batas bawahnya C dan batas atasnya adalah D. Perlu diingat kembali di sini bahwa Y-nya adalah sama dengan 2X kuadrat plus 3 dan rumus yang kita gunakan di sini adalah merupakan fungsi dari X, fungsi dari Y, sehingga harus diubah. Penyelesaian yang pertama, ilustrasi gambarnya jika diputar terhadap sumbu Y, maka bendanya adalah benda yang solid. Kita gunakan rumusnya V sama dengan P integral X kuadrat dy dengan batas bawahnya 5 dan batas atasnya adalah 21. Diingat kembali kurvanya atau fungsinya sama dengan Y sama dengan 2X kuadrat plus 3. Kita ubah dulu di sini dalam fungsi Y, sehingga X kuadrat sama dengan Y min 3 per 2. Kita masukkan ke dalam rumusnya dengan mengganti X kuadrat. V sama dengan P integral Y min 3 per 2 dy dengan batas bawah 5 dan batas atasnya adalah 21. Kita keluarkan setengahnya, sehingga V sama dengan Pi per 2 integral Y min 3 dy dengan batas bawah 5 dan batas atasnya adalah 21. Kita integralkan hasilnya V sama dengan Pi per 2 dikalikan dengan integral dari Y adalah Y kuadrat per 2 dikurangi dengan integral 3 adalah 3Y. Kita masukkan batas bawahnya 5 dan batas atasnya adalah 21. Oke, penyelesaian yang pertama dengan cara di sini memasukkan batas atas terlebih dulu dikurangi dengan batas bawah. V sama dengan Pi per 2 dikalikan dengan 21 kuadrat per 2 min 3 kalikan 21. Ini adalah batas atas dikurangi dengan batas bawah dengan memasukkan 5, yaitu Y kuadrat berarti 5 kuadrat per 2 dikurangi dengan 3 dikalikan Y berarti 3 dikalikan dengan 5. Maka volume tersebut sama dengan Pi per 2 Pi per 2 dikalikan dengan 441 per 2 min 63
dikurangi dengan 25/2 min 15 untuk batas bawahnya. Sehingga volume sama dengan Pi/2 batas atas 220,5 min 63 dikurangi dengan batas bawah 12,5 dikurangi dengan 15. V sama dengan Pi/2 dikalikan dengan 157,5 dikurangi dengan min 2,5 sehingga V sama dengan Pi/2 dikalikan dengan 160 sama dengan 80 Pi satuan luas. Kita kerjakan dengan penyelesaian yang kedua. Volume tersebut bisa kita masukkan batas atas dikurangi dengan batas. Nah, sama dengan penyelesaian yang pertama, di sini ilustrasinya. Kemudian rumusnya V sama dengan Pi integral X kuadrat dy dengan batas bawahnya 5 dan batas atasnya adalah 21. Kita masukkan dan diintegralkan. V sama dengan Pi/2 dikalikan dengan Y kuadrat per 2 min 3Y dengan batas bawah 5 dan batas atasnya adalah 21. Kita gunakan di sini batas atas dikurangi dengan batas bawah. V sama dengan Pi/2 dikalikan dengan batas atas kuadrat 21 kuadrat dikurangi dengan batas bawah kuadrat 5 kuadrat per 2 dikurangi dengan 3Y. Y batas atas adalah 21 dikurangi dengan batas bawah adalah 5. Sehingga V sama dengan Pi/2 21 kuadrat sama dengan 441 dikurangi dengan 5 kuadrat 25 per 2 dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 21 min 5 adalah 16 sehingga volume sama dengan Pi/2 441 dikurangi dengan 25 sama dengan 416 dibagi 2 dikurangi dengan 3 kali 16 adalah 48. Maka volume sama dengan Pi/2 416 per 2 adalah 208 dikurangi dengan 48. Maka V sama dengan Pi/2 dikalikan dengan 160 sama dengan 80 Pi satuan luas. Maka di sini benda solid bisa kita simpulkan, benda solid terjadi jika batas integrasi dengan sumbu putarnya adalah sama, maka baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, rumus yang digunakan adalah rumus yang demikian. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu volume berongga pada bagian yang kedua.